Betung yang tampak lamai di hulu kinilah rebah. Ketepian kampung yang tampak ramai dahulu kini hanya tinggal kenangan. Allah, tengoklah, udah banyak perubahan di sini. Tengok lagu ini. Setadah aku menutup mata, pintaku teman mohon sampaikan agar jasadku dibawa serta pusara kasih mohon rangkaikan. Ini makna lagu ini. Mohon siramkan setiti air. Tamang bu. Taburkan atasnya bunga rampai. Kan dalam ini Pak. Mohon siramkan setiti air. Taburkan atasnya bunga rampai. Tengok nisannya. Sudah berapa tahun dia meninggalkan kita. Pahatkan nisan serangkum syair penuh pujangga kasih tak sampai. Pahatkan nisan serangkum syair penuh pujangga kasih tak sampai. Tang 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 di bawah lambayan. Nampak pemain lama itu. Hanya pemain lama yang hafal lagu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Orang tua kami yang kami hormati, Al-Ustaz Imam kita Ahad Subuhini yang sama-sama kita muliakan. Bersyukur kepada Allah. 3 poin yang banyak orang lupakan. Ada orang yang sehat cuma tak sempat. Ada orang yang sempat cuma tak kuat. Ada orang yang kuat sempat tapi tak niat. Bapak Ibu hari ini dapat 3-3. Sehat, kuat dan niat. Kalau bukan karena niat tak akan sampai kemari. Banyaknya orang sehat hari ini Pak. Banyaknya orang hari ini waktunya banyak. Gara-gara nonton bola, alhamdulillah menang Indonesia 4-2 sama Singapura. Jadi masuk final lah orang itu kan. Jadi mudah-mudahan manfaat kita hari ini Allah berikan kekuatan menjadi nilai kebaikan kita nanti di akan masa-masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sengaja memang saya bawa kamera, saya tim sendiri, penceramah sendiri, editor sendiri. Karena saya dulu pernah juga pakai editor, kadang-kadang terlalu banyak pertanggungjawabannya Pak, kan? Bayar itu, bayar ini, bagusan bawa sendiri aku. Jadi kenapa saya bawa? Bukan biar viral, tidak. Memang mengimbangi media-media yang tidak baik di YouTube. Alhamdulillah, Bapak apa nama channelnya Pak? Pakai YouTube juga. Apa nama channelnya Pak? Apa ya kali bilangnya? JT apa? JTZ Family ya. Kalau saya Bapak Ibu singkatan nama saya AMR Official. AMR itu Abdul Muhadir Ritonga. Jangan lupa like dan subscribe. Biar ini menjadi saksi besok
kalau masjid ini memang kegiatannya, saya mohon maaf Pak Haji, kalau bisa Pak Haji setiap minggu ada juga tim dari masjid ini. Kenapa? Karena ustaz-ustaz kita, qori-qori kita, semakin orang kenal masjid ini, bukan kita memperkenalkannya, tapi media melihatnya. Nah, sayang Pak, sayang. Kenapa? Tinggal letakkan aja pakai handphone, pakai tripod, dah selesai. Kan? Masukkan, saya tengok udah ada juga channelnya Pak kan? Nah, cuman nggak ada videonya aku tengok kan? Nah, kan sayang Pak, mohon maaf. Ini media Bu ya. Nah, jangan bilang Allah sok patin, sombong kali. Tidak. Nah, memang ibu tengok TikTok yang nggak jelas tuh, bagusan tonton ceramah-ceramah kami di YouTube itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pergantian tahun ini banyak orang gembira. Bertambah usianya senang. Padahal Bapak Ibu, ulama, sahabat Nabi bertambah usianya, menetes air matanya meraung satu malam itu. Kenapa? Karena belum tentu orang bertambah usianya mampu dia bertambah ibadahnya. Kita terbalik, kan? Udah tua 60, 70, anaknya yang bertingkah, dibuat lagi ulang tahun pakai balon, pakai kue. Udah mau mati pun kayak gitu lagi dibuat. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Udah gigi tak ada, dipaksa lagi tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya tak mati-mati. Aku dah setengah mati, lilinnya tak mati. Kenapa tak mati? Gigi tak ada lagi fungsinya lagi, dihembus pun tak ada anginnya. Makanya Bapak Muhammad, jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Nah, kan? Cobalah. Makanya rubba umrin ittas'at amaduhu qalilatun amdaduh. Ada orang usianya panjang tapi tak sepanjang amal ibadahnya. Memang hidup di hari ini 70 tahun tapi main truk aja kerjanya tiap malam lewat subuh. Hati-hati Pak yang suka main truk. Ya kan? Nah, silakan jangan lewat subuh, main catur lewat subuh. Berarti makin bertambah usia, makin bertambah dosa. Udah tua-tua nenek-nenek, la ilaha Tuhan. Aku tengok di TikTok itu yang tua-tua mama. Yamet Kudasi. Yamet Kudasi, Bang Yamet, para Kudasi. Nenek-nenek. Nah, makanya Bapak Ibu saya mengutip kitab ini Adabud Dunya Waddin. Insyaallah setiap pertemuan kita kaji referensi kitab ini yang ditulis Al-Imam Hasan Al-Mawardi. Beliau wafat tahun 450 Hijriah. Kajian subuh ini saya mengutip pada halaman 166. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menegur kita dari sisa usia kita ini ada beberapa sebab. Pertama, zurul qubura tadzakkaru bihal akhirah. Ziarahlah kau ke kuburan, itu akan mengingatkanmu bekal akhirat. Orang tua, anak, istri, kalau kita ke kuburan Pak ziarah, akan melembutkan hati yang keras yang selama ini. Maka tengok kita ini, tahun ke tahun kita ini Bapak bukan bertambah, makin berkurang. Makin berkurang. Kenapa? Karena orang dulu banyak orangnya, satu keluarga banyak anaknya. Bertambah, makin ramai orangnya. Sekarang orang berkeluarga memang tak banyak punya anak, makin sikit hitung-hitungannya. Perhatikan, ini sekarang masih banyak kita ini. Tiap tua lah, kadang-kadang tiap minggu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal. Oh, apapun kadang-kadang baru semalam aku jumpa lagi aku, baru semalam jumpa ngopi, aduh, memang udah aku tengok tanda-tandanya memang. Tahu pula waktu tanda-tandanya macam dia kawan malaikat Ijra'il, coba. Allah, tengok bukan? Dulu ramai kampung ni. Betung yang tampak lamai di hulu. Ini lagu paling dalam ni. Kalau orang yang mengerti lagu ini, lagu-lagu lama, bisa meneteskan air mata ini. Dulu kampung ni ramai. Ayah Hawa ada, Om Hawa ada.
Maka pencipta lagu Bu, yang sekarang mohon maaf sudah masih dilakukan orang lagunya, almarhum Ahmad Baqi. Penyanyinya El Suraya, Asmindar Darwis, Nur Asia Jamil. Memang aku tak pada cantik suaraku, cuma hobi aku menyanyikannya sebagai bahan dakwah. Perhatikan coba bukan? Betung yang tampak lamai di hulu, kinilah rebah. Ketepian kampung yang tampak ramai dahulu, kini hanya tinggal kenangan. Allah, tengoklah, udah banyak perubahan di sini. Tengok lagu ini. Setadah aku menutup mata, pintaku teman mohon sampaikan, agar jasadku dibawa serta pusara kasih mohon rangkaikan. Ini makna lagu ini. Mohon siramkan setiti air. Tamang Bu. Taburkan atasnya bunga rampai. Kan dalam ini Pak. Mohon siramkan setiti air, taburkan atasnya bunga rampai. Tengok nisannya. Udah berapa tahun dia meninggalkan kita. Pahatkan nisan serangkum syair, penuh pujangga kasih tak sampai. Pahatkan nisan serangkum syair, penuh pujangga kasih tak sampai. Tang 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 di bawah lambayan. Nampak pemain lama itu. Hanya pemain lama yang hafal lagu ini. Kalau anak-anak sekarang mana hafal lagu-lagu ini lagi? Kan dalam itu bukan? Tengok, kadang-kadang kenapa saya pernah aku tanya, kenapanya orang sudah malas pulang kampung padahal orang tuanya, keluarganya di sana? Karena yang dia inginkan dan dia banggakan sudah tak ada di pelupuk mata. Mohon maaf Pak Haji, awak dulu tiap tahun atau tiap ada waktu pulang awak menengok orang tua awak. Sekarang sudah tak ada lagi. Kenapa? Hanya tinggal kenangan. Bahkan suatu saat besok kita akan bersua. Dan mohon maaf kali Bapak Ibu, yang paling menyedihkan hidup ini cuma 3 Pak. Pertama, al-ahzanus salasa. Yang paling menyedihkan hidup ini 3. Pertama, khalilun faraqa khalilahu. Orang yang kita cintai bertemu di dunia, tapi belum tentu bertemu di akhirat. Hari ini kita sayang sama istri kita Pak. Di dunia kita jumpa, besok di akhirat belum tentu jumpa. Hari ini kita jumpa dengan ayah kandung kita, mama kandung kita. Kalau tak sejajar amal ibadah kita, tak akan bersua kita. Maka bersyukurlah Pak. Saya termaksud sedih ini. Kenapa? Belum tentu awak jumpa istri awak besok di akhirat. Karena tak sama ibadah kita dengan dia Pak. Perempuan ya Allah baca Quran tiap malam. Sedekah dia keluarkan. Maka bersyukurlah Pak. Yang masih ada hartanya menolong dia dalam kuburnya. Karena banyak juga orang berharta. Tak tahu dia yang akan menolongkannya. Nanti masuk dalam kuburnya. Mohon maaf kali saya. Yang kedua apa Bu? Yang paling sedih hidup ini. Mohon maaf apa? Wa walidun sakala waladahu. Seorang tua yang kehilangan anaknya. Anak ini ada 3 macam. Pertama, anak gilingan. Ini bukan hadis. Dicari ibu pun enggak dapat ini, kan? Pertama, anak gilingan. Apa anak gilingan ini? Anak gilingan ini sampai tua orang tuanya ditekannya terus. Gilingan. Udah tua-tua begini awak. Ya, ma, iya. Tak bergerak. Ya, oh Tuhanku. Ma, apa lagi? Wih, enggak habis-habis. Anak gilingan. Ada begitu Bu? Ada. Jangankan membantu orang tua, kerja anak menjuali sampai matinya. Banyak anak sekarang begitu. Makanya kata omakku Bu, kalau orang tua sakit,
Kalau orang tua sakit, belum tentu semua anak mau mengorbankan hartanya agar sembuh orang tuanya. Tapi kalau anak sakit, semua harta orang tuanya dijualnya asalkan sembuh anaknya. Betul itu, Bu? Allah. Itulah sedihnya kita ini, Pak. Awak sakit terkapar, diteleponlah anak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Macam mana nyayah kalian ini? Macam mana rupanya, Mak? Udah makin parah, Mama tengok. Macam mana? Berdoa-doalah kita, Mak. Muncungnya itu. Iya, anak sekarang gitu. Berdoa-doalah kita. Macam mana lagi? Usaha udah, doa udah, takdir menunggu takdir Allahnya lagi. Saya dulu Bapak Ibu sebelum corona, 2 rumah sakit ini sering saya dipakai. Pertama Peringadi, yang kedua Malahayati. Apa yang dapat saya ilmu di situ Bapak Ibu? Kadang-kadang Muhammad, saya tengok Muhammad Pak ya, ingat ceramahku ini Pak. Sesayang apapun bapak dengan anak. Saya kadang-kadang sedih saya menyampaikan ini. Lebih sayanglah bapak ibu terhadap istri. Sekaya apapun anak bapak ibu, takkan mau dia mendampingi kita sampai mati kita. Istri dari sakit kita sampai wafat, tangan dia sampai mohon maaf di jari-jari kita. Itulah luar biasa. Tapi banyak orang tua Bu terlalu sayang terhadap anak, lupa pengorbanan istri. Padahal ketika anak jadi orang besar, bukan anak yang menolong dia, tapi tetap istri yang di sampingnya. Betul itu Bu? Jawab Bu, biar dengar bapak ini. Betul? Aku melaga-laganya aku ini. Iyalah. Apapun sedih kita kadang-kadang. Anak udah bangunkan rumah, dibelikan mobil, ada lahan, lupa dia itu. Tak akan ingatnya lagi itu. Mati awak, dijualnya pula. Mak jual aja lah mak, rumah ini kan besar kali, tinggal sendirinya mama. Apa gunanya, luas sekali rumah ini, kamar banyak. Nanti pun mama pun kalau manggil mendengung. Oh bang. Apa dek, mendengung rumah. Enggak ada lagi orang. Ya kan? Tapi apa? Alah, nanti mama kemana? Ini anak sekarang nih Bu. Apa enggak sedih awak? Nanti mama sama kami. Bohong itu, bohong. Begitu Muhammad dijual rumah itu, anak orang tua numpang sama anak. Muhammad, berapa lama lah anak itu sabar menengok awak? Berapa lama lah menantu itu enak nengok muka awak? Begitu awak duduk-duduk, geraklah mak, jangan duduk aja nanti sakit gula. Baru lagi duduk waktu menyapu-nyapu lagi balik. Ini Muhammad ya. Maka yang paling sedih hidup ini, yang kalau tadi anak gilingan, ditekannya terus. Ada yang paling luar biasa. Yang kedua, anak panah. Tahu macam mana anak panah Bu? Begitu dibidik, dilepaskan, tak ingat pulang. Anak panah. Makanya mohon maaf. Saya entah kenapa Bapak Ibu. Masalah orang tua paling cengeng saya Pak. Karena saya anak paling besar. Cuman 2 kami di perantauan. Oma aku di rantau perapat sana. Kadang-kadang sedih kurasa. Muhammad ini Bu. Entah enggak sempat suatu saat besok jauh aku nampak orang tua aku dalam akhir hidupnya. Makanya ada satu lagu. Aku hobi pula berlagu ini. Tapi lagu yang baik-baik ini. Dalam lagunya ini. Coba. Biarlah dulu daku berjalan merubah nasib di perantauan. Kalaulah umur dipanjangkan Tuhan di suatu masa kami kan pulang. Yang masih ada orang tuanya Pak, manfaatkan itu. Orang tua ini ditengoknya foto anak-anaknya. Yang sebelah kiri waktu kecil, yang sebelah sampingnya waktu sarjana. Dipandangnya. Ini di Jakarta, ini di Batam, ini di Padang, ini di Riau. Dulu ya Allah kecil-kecil. Sekarang menelepon pun tidak, mengkasih kabar pun tidak. Sedih Bu, sedih. Paling sedih itulah anak panah. Anak panah itu tak tahu dia dari mana dia datang. Maka Muhammad. Yang ketiga Bu, inilah yang membuat kita bangga. Anak tangga. Tahu anak tangga? Dari bawah sampai ke atas, anaknya yang mengangkat derajat orang tuanya. Anak siapa itu? Anakku. Ya Allah Kak, betuhalah kakak yang berada itu. Betuhalah kakak. Jadi anak kakak yang itu. Ya Allah. Aku anakku 2-nya Kak. Allahu Akbar. Semua hancur. Satu jadi begu, satu jadi hantu. Dua-dua sama itu. Begu sama hantu. Ini realita di lapangan ini.
Bukan, saya bukan bohong Bapak, mohon maaf. Aku tamat SMP. Ayahku cuma tamat STM. Aku jual genjer. Sedih, jual genjer. Dititip di kede-kede. Ayahku siapa menjaga rumah orang. Dan anaknya 6, 2 pesantren. Begitu sarjana aku, mohon maaf, menitis air mataku ini. Hilang hina orang tuaku gara-gara anaknya punya sekolah. Walaupun tukang genjer, ini biar tahu kok sarjana anaknya ini. Anak tangga. Walaupun siapa anaknya. Makanya ayahku sampai sekarang Pak 62 umurnya. Nggak mau berhenti jadi siapa. Berhentilah ya. Jangan kau sombong. Dari sini kau jadi orang. Aku diam aku langsung. Makanya sesusah apapun, sesukses apapun anak tak mau orang tua di bawah ketiak anak. Betul Pak? Tua-tua dia tetap di dayungnya keretanya, sepedanya. Jual balon dari pinggir jalan. Tua-tua dia tetap mohon maaf, tetap jahit sepatu dari pinggir jalan sana. Tak berhenti bapak, enggak. Anak bapak, alhamdulillah Ustaz, anakku 4. Susah, senang semua. Cuma tak mau aku meletakkan telapak tanganku di atas tangannya. Suatu saat hilang kehormatanku. Membantu, tak pala membantu memang. Tapi alhamdulillah Pak Ustaz, ada yang pengertian, ada yang enggak ada pengertian, ada yang punya otak, ada yang tak berotak, macam-macam lah. Ya, ada kadang-kadang anak itu memang tak berotak anak itu memang. Ya kan, jadilah, jadilah anak tangga, ya. Jadi bapak, Pak Haji kami keluarga, anak tangga lah beliau. Kan? Mungkin bahagialah, maka mohon maaf Pak, saya bersyukur masjid ni budayakan Al-Fatihahkan. Itunya lagi membantu yang berbuat baik sama kita. Ya kan? Orang tua kita Pak Haji kan, bahagia, enggak ada lagi sedihnya Pak. Bahagialah. Belum tentu anak awak mohon maaf bisa membangun satu masjid, satu musola untuk nama kita dan nama orang tuanya. Belum tentu. Orang tua enggak pernah minta dah. Mak aku enggak pernah minta Bu. Enggak pernah minta orang tua. Nyindir yang sering. Minta enggak pernah. Kalau nyindir ya. Tapi kenikmatan seorang anak ketika dia punya bisa memberi kepada orang tuanya dinikmatinya. Pak Haji sempat lagi menikmati Pak Haji. Almarhum atuk kita, kakek. Alhamdulillah lah Pak. Adanya kita-kita ini, betul enggak Bu? Kocik lagi awak udah meninggal ayah oma awak. Sekarang awak sukses, tak dinikmatinya. Maka bantu dia dengan doa kita dan harta kita. Itulah dia. Jadi kalau masih dinikmati syukurlah. Anak tanggal itu. Jangan anak gilingan. Nekan aja. Udah dinikahkan duit awak. Nah, apalagi hamil awak juga lagi duitnya. Melahirkan awak lagi. Akikah awak lagi. Sunat awak lagi. Dari sunat-sunatnya awak semua. Tak siap-siap. Makanya, maknanya ini apa Bapak Ibu? Jarah kubur kita. Siapa orang yang sudah lama kita tinggalkan, melembutkan hati. Apa yang melembutkan hati? Wa ghassilul mauta fa inna mu'alajatal ajsad al khawiyata mau'izatul balighah. Maka sekali-sekali Bapak Ibu mandikanlah mayat. Karena memandikan mayat adalah menghilangkan kelezatan dunia. Kenapa? Karena itu adalah nasihat yang kosong yang langsung kita terima. Kalau saya mohon maaf Bapak Ibu, mertua saya, tulang saya ingat-ingat walaupun saya ustaz Pak, tak semua penceramah ini ahli dalam ahli jenazah. Tak semua. Kalau ceramah bab jenazah, 3 lapis kain digulung-gulung, begitu mati, begitu yang mati dihadapi, macam mana ini ya? Beda memang. Beda. Kalau teori banyak kita yang ahli di sini. Banyak. Ini salah ini, merengkan. Coba pegang sendiri. Dingin. Itu yang Allah. Makanya mohon maaf Pak ya. Satunya pesan saya Pak. Jangan pernah musuhi Bilal mayat. Kan? Bilal mayat murah harganya. Padahal yang menyelesaikan hak kita terakhir Bilal mayat. Coba sekali-sekali Bapak Ibu. Makanya mohon maaf Pak ya. Yang punya anak. Sampaikan sekarang. Aku enggak bangga dia kalau jadi ustaz. Walaupun di mana-mana ceramah. Enggak bangga dia Pak. Kenapa begitu? Tahunya aku siapa kau? Kata mak aku pula itu. Diam aku. Allahu Akbar. Mak aku itu. Di sana berapi-api kau. Gayamu. Dil kata dia. Tapi apa yang dimintanya? Satu dimintanya. Nanti kalau mati aku. Allahu Akbar. Tanganmu yang mengusap badan ayahmu. Jangan biarkan Pak. Orang lain yang melihat kemaluan kita. Orang lain yang melihat Muhammad. Semua kujur badan kita. Kita sedih hari ini. Meninggal awak, nelpon Bilal mayat. Kadang-kadang yang sedih, Bilal mayat. Enggak ada pula uang STM, membayar STM pun payah kali. Di sini berapa STM per bulan Pak?
100. Apalah payahnya? Mati awak nanti cair juga nya bapak 2 juta. Kan narik Pak kan? Berapa narik di sini Pak? Kalau mati. 1 ampun agak turun pasaran ya, di Medan 2 juta. Iya. Ayahku kadang-kadang ku pandang, ku polu dia kok mau pulang. Kadang ku tengok, ya Allah. Sedih bukan? Jangan sampai waktu hidup aja malu awak ditengok orang aib organ tubuh awak. Apalagi udah mati. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau orang lain yang memandikan jasad kita, ada satu fisik atau penyakit, dia akan mual mencium bau yang busuk dari orang tua, dari orang lain. Tapi kalau ayah omaknya nggak mungkin mual dia. Orang omakku kok, orang ayahku kok, tak mungkin jijik dia. Maka tolong ingatkan Pak, aku ayah komak itu aja pesan dia. Deal, yo, kau jangan kau ceramah-ceramah aja ya. Nanti kau meninggal. Kalau bisa kau tanganmu yang mengusap jasadku ketika terkujur badanku. Kalau bisa hanya matamu yang melihat seluruh kujur badanku. Kalau bisa jangan cuma orang lain yang kau doakan. Kalau bisa nanti kau yang menjadi imamku. Tak bangga aku kau jadi ustaz kemana-mana ceramah. Kalau orang lain yang menjadi imamku. Apa bangganya dia? Jadwal kemana-mana. Foto besar-besar kali itu. Enggak ada gunanya itu. Yang paling bahagia, anak ada kesempatan mencuci atau memandikan jasad orang tua. Anak gadis ibu, tolong ingatkan Bu. Malu lawa. Apalagi Allah, bau kali ya. Yang sakit, ada yang sakit gula, ada yang bengkak, ada yang mohon maaf. Jijik lah dia. Apalagi zaman sekarang, kalau orang lain, rupanya ada penyakit wajah. Sebelah mana? Sebelah kanan. Sakit apa? Sakit gula. Bau kali. Allahu Akbar. Seandainya kita dengar itu orang tua kita digitukan orang, sedih nggak Bu? Emosi pun jadi. Maka jangan sampai orang lain. Jangan sampai orang lain. Ini muhasabah ini Bapak Ibu. Menjelang akhir tahun ini. Mudah-mudahan 2022 Masjid Haji Sudirman ini melahirkan orang-orang yang berubah dari hasil pengajian kita ini. Itu yang kita harapkan. Ya kan Bu? Muhammad dah. Jadi kenapa? Karena kalau nasihat yang ngomong belum tentu orang terima ini. Tapi nasihat yang enggak ngomong, kematian, memandikan mayat. Enggak ngomong dia, udah ngeriak nengoknya. Allahu Akbar. Maka saya Bapak Ibu enggak bohong, istri saya bawa Bapak Ibu. Orang mertua saya 1 tahun lagi sebelum meninggal dia selalu bilang, aku kalau bisa kalau mati aku jangan menyusahkan anak-anakku lah. Kenapa? Takut dia jadi dosa. Asalkan nanti kalau mudah-mudahan kalau meninggal aku nanti jangan lama-lama kali lah. Betul. Jatuh hanya hitungan 4 jam meninggallah dia. Tak ada yang menyusahkan anaknya. Lempang dia nikmat yang meninggal itu. Awak kadang-kadang menyusahkan lagi kan? Mohon maaf. Udah 2 tahun 3 tahun. Maaf cakapnya nih Bu. Udah buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Belum tentu anak semua mau ngurus. Gantian lah Bang, gantian. Jangan aku aja gantian. Asal aku aja pun. Baliklah kalian balik. Hartanya mau kalian. Allahu Akbar. Hati-hati nih. Itu nasihat pertama. Nasihat yang kedua, yang bicara dekat dengan kita. Allahu Akbar. Apa itu Bapak Ibu? Sederhana ini. Wa'adzatuka ajdasun sumut. Apakah kau tak melihat bagaimana kuburan yang diam sebagai nasihat? Wa na'atta ajmilatun khufud. Dan masa waktu yang senjang mengumumkan kematian. Hari ini mati, besok mati, suatu saat nama kita yang dipanggil mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal ke rahmatullah bapak ini bin ini usia 68 tahun. Waduh, udah tua waktu lumayan lah. Yang kawan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah usia 25 tahun. Mudah kali ya. Gaya waktu mudah kali ya. Semua salah sama dia. Makanya saya pribadi Bapak Ibu Muhammad, kami ustaz-ustaz ini hanya pandai memberikan nasihat. Belum tentu nasihat yang kami sampaikan melekat orang yang mendengarkan. Maka saya berharap kali Pak Muhammad ada satu saat nantinya orang yang mengingatkan kami ketika kami sudah ustaz kami dulu itu. Ustaz kami dulu itu. Kalau begitulah yang kita ingat. Kenapa? Kan ada masanya. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Aku ikhlas belakangan. Enggak apa-apa belakangan. Selanjutnya,
wa takallamat an auzuh. Ini yang paling luar biasa. Wa takallamat an auzuhin tabala wa ansurin subut. Yang kedua, enggak kau lihat tanda-tanda kematian itu dari wajahmu sudah semakin rusak. Tidak ada orang makin tua makin cantik. Tak ada. Sekali-sekali Bapak Ibu Muhammad ini ya, biar tahu awak model awak macam mana mati, beli kain kapan nanti di Medan entah di Binjai ini, berkaca Ibu, model sendiri Bu, model sendiri, gulung sendiri, tengok di kaca, Allah, oi Tuhanku, ngeri kali ya Allah, ambil kapas masukkan ke hidung, masukkan. Begitunya sekali-sekali awak buat dulu. Allah, ngeri kali. Datang lakinya. Oh dek, apa bang? Allahu Akbar kata. Kaget lakinya tu. Ngeri kali kau. Gara-gara Ustaz semalam bang ku praktekkan gede. Betul. Iya kan? Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Napas terhenti lemahlah diri. Jasad terbaring tidak bergerak. Tiada lagi teman ketawa. Tinggallah pangkat harta melimpah. Ke tempat sunyi jasad di bawah. Tuhanku Pak Haji ini lagi sedih awak. Ku pikir Ijrol mau datang makanya kau kayak gini. Ya kan? Akan dibalikkan kita ke sana. Tengok muka bukan? Di atas rambut luban berabur. Pandangan mata sudah mulai kabur. Pendengaran sudah tak teratur. Asal kau ngomong ngelantur. Itu pun nyembur-nyembur. Karena banyak gigi yang sudah gugur. Makanannya pun harus yang model bubur. Itulah tanda-tanda orang yang sudah dekat ke alam kubur. Dah, marhaban pula aku jadi. Tengoklah muka Allah, gigi. Oh Tuhanku, tinggal 2 lagi gigi waktu. Disorong ke depan bisa, sorong ke belakang bisa. Itulah pertahanan. Itu. Akan datang masanya itu. Kau makanya kalau waktu makan agak lambat, jangan dibentak. Lama kali pun abang, udah gigi palsu semua, enggak bisa. Kalau makan kue-kue Pak, kadang-kadang terasa kita. Dulu tebu itu kertak, limun, tutup limun, pelpak, tubuh, pakai gigi. Sekarang Allah, tengok kacang atom. Ambil, tahan dulu 20 menit. Lumatkan habis. Dah. Apalagi wa aradka qabraka fil haya wa anta hayyun lam tamut. Apakah tak lihat kuburanmu ketika kau hidup? Ketika kuburanmu sudah kau lihat tempatmu di mana, kau juga tak yakin kematian akan datang. Kan waktu hidup sudah tahu kita di mana kuburan kita. Di sini di mana tanah wakaf Pak? Di sana tuh sebelah sana. Sebelah kiri. Coba dekat di sini. Bukan? Muhammad Ibu ya. Makanya orang tua kami yang kami hormati, dari sisa usia yang kita punya ini, maka ada 3 cara Allah menegurnya ketika kita sudah menyelesaikan itu. Pertama apa? Awalam nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Allah balikkan lagi nanti di awal-awal kita mulai diciptakan, begitulah kondisi fisik usia kita ketika tua nanti. Ngerti Pak? Ketika kita kecil dulu Bu, merangkak-rangkak jalan, pelan dipegangin. Tua besok, Allah jadikan balik begitu sifat kita lagi. Mulailah Allahu Akbar. Allah. Oh Tuhanku, Allah. Waktu kecil pun begitu, dipegang. Ayo tata. Apalagi waktu kecil murah menangis. Tua kau besok orang menjauh. Akan menitis air matamu dalam kesendirian. Itu alamiah Bu. Enggak ada yang pengertian banyak. Karena tua begini enggak ada lagi kawan-kawan lagi. Menangis. Waktu kecil pun begitu. Waktu kecil dulu tukang meraju. Tua besok akan datang sifat meraju. Maka kalau ada yang tua-tua tukang meraju, maklumi aja.
Kenapa? Udah balik ke anak-anak. Selesai. Waktu muda dulu, waktu kecil, makan Muhammad nggak pernah habis. Tapi selera tinggi, tua juga begitu. Mau pengen sop, apapun tak tegilingnya, kan? Semua, udah banyak kuahnya, tetap juga. Allah Akbar. Tekan lama, nggak selera mama lagi. Tadi minta sop, ini nggak lagi. Ingat, waktu kecil kita dulu Bapak Ibu, makanan yang kita minta disiapkan orang tua, nggak habis anak. Siapa yang menghabiskannya? Orang tuanya sisa makanan kita. Maka kalau ada orang tuanya sekarang udah tua banyak permintaannya tapi nggak dinikmatinya, jangan marahi. Allah tegur kita dari usia anak-anak kita dulu. Luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, ada usia nggak pengen dia, tak tahu dia ingat mati, sampai pengen dia hidup 1000 tahun. Kan? Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Ada orang di dunia ini ambisi kali tamaknya pengen dia berharap hidup 1000 tahun. Maka jangan heran orang, Pak, udah tua 70 80 masih memikirkan lagi caleg 2024. Masih memikirkan lagi wakil presiden. Sensor siapa namanya? Udah tua. Udah apalah begini-gini sarung tuh. Allahu Akbar. Mikir, enggak usah lagi ambisi kali. Tua awak berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Saking enaknya masa tua itu. Saking enaknya zikir itu. Tertidur waktu, tapi tangannya main. Allah, 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 Allah. Allah. Akan Bapak nikmati. Jadi sekarang udah dapat nikmat dunia, udah awak tua, apalagi Pak Allah nikmat. Kalau dipikirkan sebaya Bapak Ibu, ada lagi Muhammad, tadi kami berangkat dari Medan jam 4 lewat. Heran istri saya, Mak di Binjai ini udah ada yang baju oranye itu Pak jam 4:30 Ustaz. Allahu Akbar. Kok dipikirkan, apa enggak nikmat Ibu yang sekarang bisa Ibu sholat subuh? Allahu Akbar. Muhammad, banyak sekarang yang tak sadar nikmat usia itu, waktu usia senja. Ya, yang terakhir, apa makna usia yang kita punya? Maka Allah cabut orang yang kita cintai di samping kita. Ada anak nih waktu sebelum meninggal ayah omaknya tak pernah sholat, Allah cabut mamanya. Tak sadar juga Allah cabut ayahnya, baru kehilangan dia. Maka Muhammad Pak, syukurlah kita punya istri yang merepet gara-gara ibadah kita. Suatu saat nanti mereka meninggal duluan dari kita, kita akan kehilangan. Mana suara istriku yang tiap pagi membangunkan aku? Saya bohong nggak bohong saya Bapak. Saya penceramah, nggak usah bohong lah kita ini. Muhammad Ustaz Iqbal. Kadang-kadang, Dek, ingatkan ya, abang nanti subuh di Masjid Haji Sudirman, jangan sempat lewat. Ini sekali-sekalinya di situ. Ini contoh-contoh. Aku pun begitu tadi. Jangan lewat. Ini ngeri nih, jauh ini Medan Binjai. Jong nanti kita jong. Bangun tengah 5 hilanglah proyekku. Duluan, gak usah bohong lah Pak. Duluan dia bangun. Bang, udah jam 3:30. Bersiaplah. Oh ya, jadwal di Binjai. Barulah. Ini gak usah. Saya kadang-kadang membaca, kadang-kadang tengah malam. Ngopi awak Muhammad. Begitulah kadang-kadang yang payah tidur ini. Kalau bukan karena dia, udah lewat mungkin pengajian ini. Tak bangun. Kalau bukan karena dia merepet handphone aja. Letaklah handphone dulu. Letak dulu handphone, baru sholat dulu. Repet aja. Kalau ada istri yang begitu, syukurilah. Karena gara-gara repetan ingat kita kepada Tuhan kita. Suatu saat kita akan menangis ketika mereka meninggalkan kita. Mana suara biniku ya? Mana suara mama ya? Makanya setiap pagi, nak bangun, diketoknya pintunya. Besok hai anak-anak muda, akan rindu kau suara mamamu tiap pagi. Yang tiap hari merepet, subuh. Ketika Allah wafatkan, sekarang suara itu tak ada lagi.
Makanya sebelum Allah cabut itu semua, 2022 inilah akhir kita 2021 di bulan 12 ini. Mudah-mudahan kita berubah menjadi karakter yang baik bagi diri saya dan kita semua nantinya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.